Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Baik, pada kesempatan ini saya akan memberikan simulasi tutorial cara mengerjakan tugas 3, yaitu mengelola classroom dan slide. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke classroom GSE MGMP IPS Kabupaten Batang. Kemudian pilih classwork, kemudian pilih tugas praktek 3, kemudian pilih view assignment ya. Kemudian kita pilih nama kita Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas. Nah, baik Bapak Ibu. Tugas kita Bapak Ibu yaitu dalam classroom kita akan memasukkan satu post di forum. Kita masuk dulu classroom kita Bapak Ibu. Di sini ya, classroom itu tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ada stream ya atau tampilan pengumuman ya, classwork, people dan grades. Kemudian di classroom ini juga terintegrasi dengan Meet, sehingga ketika Bapak Ibu mau meeting dengan peserta didik boleh membagikan link Meet ini ke peserta didik sehingga bisa digunakan untuk join dalam KBM virtual. Ketika kita akan mempost satu pengumuman di forum, maka langkahnya Bapak Ibu klik sini Bapak Ibu. Klik pengumuman di sini. Kemudian tuliskan pengumumannya apa? Ya, apa yang akan disampaikan ke seluruh peserta didik? Assalamualaikum. Selamat datang di kelas virtual IPS. Semoga pembelajaran kita akan lebih bermakna. Nah, ini pengumuman yang akan diberikan ke anak. Kemudian kita post Bapak Ibu. Post ini ke seluruh peserta didik, berarti all student. Kemudian post. Nah, kemudian setelah di post, kita print screen, bawa ke slide 2 Bapak Ibu. Lanjutnya, satu screenshot di Google Classroom, satu post yang hanya tertuju untuk satu peserta didik. Oke, kalau ini adalah post untuk semua anak, sekarang kita mau membuat yang kepada satu anak saja. Nah, karena yang akan kita suruh atau kita berikan pengumuman hanya satu anak, maka kita akan pilih ini Bapak Ibu, all student ini kita pilih, kemudian centang all student diklik, kemudian kita pilih salah satu. Kita akan memberikan pengumuman pada Tri Lestari. Berarti ini saya ganti Lestari ya, Tri Lestari Bapak Ibu. Tri, besok tolong kamu bulan ya. Nah, kemudian kita post. Nah, di sini akan ada keterangan Bapak Ibu bahwa pesan ini hanya untuk satu anak Bapak Ibu. Nah, ini yang kita screenshot, kemudian kita bawa ke slide 3. Lanjut. Bapak Ibu kemudian diminta untuk membuat satu buah tugas di Google Doc, kemudian buatlah salinan untuk semua siswa dengan deadline lengkap. Kita ke classroom Bapak Ibu, classroom kita ya. Kemudian untuk membuat tugas kita pilih classwork. Kemudian kita pilih create atau buat. Kemudian kita pilih assignment. Karena perintahnya adalah dari Google Doc, maka kita akan membuat dari Google Doc Bapak Ibu. Jangan lupa berilah judul dan berilah instruksi supaya anak itu mengerjakannya paham apa yang diinginkan guru atau yang diperintahkan guru. Kemudian setelah itu klik create atau buat. Pilih doc karena perintahnya di doc Bapak Ibu ya, di Google Doc. Kita tunggu sampai berhasil. Tugas baru ya, kita beri judul Bapak Ibu. Tugas baru.
Kemudian silakan Bapak Ibu tulis soalnya. Dan sebagainya, bla 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 ya. Kita kembali ke classroom kita. Ke classroom kita mana ya tadi ya, ini. Nah, kemudian perintahnya adalah buatlah satu tugas dengan doc, kemudian copy ke seluruh siswa. Kalau kita pilihnya hanya siswa dapat melihat saja, berarti ini Bapak Ibu. Kemudian kalau siswa bisa mengedit, berarti yang ini. Tapi perintahnya adalah make a copy for each student. Artinya apa? Setiap siswa itu mendapatkan tugas sendiri-sendiri. Tugas yang sama berlaku untuk setiap siswa. Seperti yang Bapak Ibu terima di classroom Bapak Ibu GSE, itu kan setiap tugas menuju ke nama Bapak Ibu. Nah, itu caranya bagaimana? Nah, ini settingan tugas itu dibuat make a copy for each student. Ya, jadi masing-masing peserta didik mendapatkan satu kopinya dari tugas itu. Kemudian disetting deadline-nya Bapak Ibu ya, kapan harus mengumpulkan paling akhir ya, termasuk jamnya ya. Kalau sudah ada tugas dengan doc, kemudian make a copy ke seluruh siswa, kemudian ada deadline ya. Kemudian topik, perlu Bapak Ibu topik itu pengkategorian supaya tidak terlalu banyak file-file tercecer, maka kita berikan topik karena ini tugas, masuknya ke tugas Bapak Ibu. Nah, assignment ya, sebelum di assignment Bapak Ibu print screen dulu, kemudian bawa ke slide 4. Maaf, saya ulangi dulu ya. Print screen, bawa ke slide 4. Lanjut. Buatlah atau undanglah 2 guru dan 2 siswa. Oke. Untuk mengundang guru dan siswa Bapak Ibu ada di menu people ya, atau anggota. Yaitu di sebelah tugas kelas atau classwork. Sebentar Bapak Ibu. Nah, ini people di sini ya. Cara mengundangnya Bapak Ibu tinggal ditambahkan saja sini teacher, tambahkan siapa gitu ya, pakai akun belajar, kemudian invite gitu ya. Kemudian untuk yang student sama, masukkan dengan akun belajar, kemudian invite Bapak Ibu, nanti akan masuk di sini anggota peserta didik dan guru. Untuk akun belajar ini Bapak Ibu, classroomnya bisa diisi oleh maksimal 20 guru dan siswanya 1000 guru. Jadi siswanya 1000 peserta didik ya. Jadi ketika ada siswa yang banyak ya, itu bisa dimasukkan semua. Kemudian jika Bapak Ibu mengajarnya paralel 6 kelas, itu juga bisa masuk semua kalau mau dibuat classroom yang satu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu mau dengan pelatihan pesertanya 1000, itu juga bisa masuk ya. Karena kapasitasnya adalah 20 guru dan 1000 peserta didik. Nah, ini sudah 2 guru dan 2 siswa. Kita print screen, bawa ke slide 5 Bapak Ibu. Lanjut. Buatlah satu topik dengan isi materi dan tugas. Ini kurang lengkap ya. Buatlah satu topik terdiri atas materi, koma, tugas Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya seperti ini. Kalimatnya ambigu ini. Oke. Kita akan ke classroom. Nah, kita kembali ke classwork. Kita klik create, kemudian pilih topik Bapak Ibu. Kemudian ketikkan di sini materi. Kemudian add. Maka di sini akan ada topik materi. Tambahkan lagi karena perintahnya 2 topik Bapak Ibu. Materi terus tugas. Kita add. Nah, Bapak Ibu di sini akan ada topik yang kita tulis atau kita buat, yaitu materi dan tugas. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu memberikan tugas-tugas ke anak, nanti masuknya ke folder tugas ya. Kemudian ketika Bapak Ibu memberikan materi, maka masuknya ke materi, topik yang materi. Jadi terkategorikan ya, tersusun rapi Bapak Ibu. Sudah dibuat, kemudian kita print screen, bawa ke slide 6. Lanjut Bapak Ibu. Bapak Ibu dimohon membuat 4 jenis materi. Oke, kita masih ke classwork Bapak Ibu ya. Classwork, kemudian create, kemudian assignment, kemudian tulis judulnya materi pelaku ekonomi, katakanlah Bapak Ibu ya. Jangan ekonomi maritim. Nah, pelajari materi berikut.
pelajari materi berikut ya. Oke, karena kita disuruh untuk menambahkan materi itu dengan 4 jenis Bapak Ibu, ada PDF, video, link, dan slide, maka kita lakukan dengan cara di sini Bapak Ibu, klik add. Kemudian kita cari YouTube dulu ya, boleh bebas, yang penting 4 materi itu. YouTube. Kemudian kita ketikkan pelaku ekonomi. Ya, video pelaku ekonomi. Saya mau cari video saya sendiri Bapak Ibu ya. Saya sudah membuat video pelaku ekonomi. Kemudian kita set ya. Nah, ini video saya Bapak Ibu. Pelaku ekonomi, kita klik. Kemudian add. Oke. Nah, ini sudah ada satu ya. Kemudian yang kedua adalah slide Bapak Ibu. Slide ini bisa diambil di drive, bisa ambil di link, boleh. Kalau saya mau ambil di drive saja, karena saya sudah punya drive slide ya, slide yang tadi membuat apa ya. Ya, ini bebas ya, cari aja yang bentuknya slide Bapak Ibu. Saya mau ini aja. Klik insert. Nah, di sini akan ada Google Slide Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya PDF. Saya mau cari di komputer saya ya. Browse, kemudian kita cari di komputer PDF Bapak Ibu. Ini klik PDF. Oke. Open ya. Setelah itu di open, kemudian ya, sudah masuk. Ini PDF, ini slide, dan ini YouTube. Link Bapak Ibu. Nah, ini link ya, pilih link, kita klik link. Kemudian kita cari dulu Bapak Ibu YouTube ya. YouTube. Kita cari pelaku ekonomi di YouTube. Pelaku ekonomi. Nah, ini Bapak Ibu ya, kita ambil saja salah satu. Kemudian kita copy linknya Bapak Ibu. Cara copy link adalah Bapak Ibu masuk dulu ke YouTube, aktifkan YouTube-nya, kemudian share. Kemudian ini copy link ini di copy, bawa ke classroom kita, dipastekan di sini, di add link. Nah Bapak Ibu, kita sudah membuat 4 materi dengan YouTube, kemudian slide, PDF, dan link. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menambahkan bentuk slide, PDF, doc, sheet, dan sebagainya, maka bisa di setting menjadi diberikan ke seluruh siswa, atau siswa hanya bisa melihat saja, atau diedit ya. Boleh, terserah Bapak Ibu, karena kita hanya ingin siswa itu menonton, maka perintahnya adalah student can view file saja. Kemudian apalagi perintahnya membuat materi saja. Oke, berarti ini sudah selesai Bapak Ibu. Kita assign ya, tapi sebelum di assign kita print screen dulu, kemudian kita masukkan ke slide 7. Lanjut. Screenshot dari Google Classroom yang berisi nilai siswa Bapak Ibu. Berarti begini Bapak Ibu caranya, ketika kita akan men-screenshot nilai siswa, itu kita harus masuk dulu ke classwork ya, classwork. Kemudian kita akan pilih yang tugas Bapak Ibu ya, karena setiap tugas itu ada nilainya. Kita akan pilih dulu tugas apa. Nah, ini penugasan ini Bapak Ibu, penugasan ya. Kemudian kan di sini ada konfirmasi ataupun ada keterangan ya, bahwa 1 orang sudah kirim, 4 orang anggota kelas itu ya. Berarti kita klik saja turn in. Nah, ini Bapak Ibu, inilah yang diinginkan dari slide itu ya. Kita print screen, bawa ke slide 8. Kemudian screenshot pilihan salinan semua nilai. Oke, caranya Bapak Ibu masih di halaman ini. Kemudian kita klik gear atau setting. Nah, ini Bapak Ibu copy all grade to Google Sheet, ini kita tempelkan saja. Kita print screen, bawa ke slide 9. Kemudian dari nilai itu, kemudian tunjukkan nilai yang lengkap yang sudah dikembalikan ke peserta didik. Oke ya, berarti kita langsung ini aja Bapak Ibu, kita lanjutkan saja. Ini copy all grade ini kita klik, nanti akan muncul nilai-nilai yang sudah kita kembalikan ke peserta didik ya.
ataupun nilai-nilai yang dikembalikan ke peserta pelatihan kayak saya memberikan ke Bapak Ibu. Setelah muncul rekapan nilai yang sudah dikembalikan ke peserta didik atau ke peserta pelatihan, ini berarti seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian kita print screen, kemudian bawa ke slide 10. Nih ya. Selesai untuk classroom. Kita lanjut ke Google Slide Bapak Ibu ya. Google Slide ini adalah kayak semacam PPT ya, PowerPoint ya, yang berisikan materi-materi maupun gambar-gambar yang mau ditayangkan ke peserta didik Bapak Ibu. Nah, tapi kalau yang slide ini interaktif ya, bisa disisipkan gambar, kemudian video, audio, dan macam-macam Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung saja menuju ke tugas yang slide. Bapak Ibu dimohon untuk membuat satu judul slide bernama Albert Einstein. Kita copy dulu Albert Einstein-nya. Kemudian kita mau ke slide Bapak Ibu. Untuk menuju ke slide Bapak Ibu seperti biasa menuju ke menu awal yaitu titik 9. Kemudian pilih slide. Kemudian klik start a new presentasi. Nah, di sini Bapak Ibu kita pastekan dulu judulnya Albert Einstein. Nah, kemudian akan muncul tampilan slide yang masih kosong. Oke, kita ini hapus dulu. Kemudian perintahnya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu disuruh untuk menyisipkan satu foto atau gambar Albert Einstein di layar ini Bapak Ibu. Oke, caranya Bapak Ibu harus cari dulu, browsing dulu di internet. Seperti yang telah saya sampaikan beberapa kali di awal, ketika kita menggunakan slide, kemudian doc, kemudian sheet dan sebagainya yang ada di akun belajar, kita kalau mau browsing tidak usah pindah tab atau pindah halaman baru Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik ini aja, explore ya. Kemudian tulis di sini di set your doc ini tulis Albert Einstein Bapak Ibu. Albert. Ini Albert Einstein ya. Karena yang diminta gambar, maka kita klik image. Ya, kita mendapatkan banyak gambar tentang Albert Einstein Bapak Ibu. Mana ya? Nah, saya pilih ini aja ah. Kemudian kalau cara memilihnya Bapak Ibu atau memasukkan gambar ke slide, caranya adalah aktifkan dulu dengan cara tempelkan mouse di gambar, kemudian klik plus atau insert image. Jadi plus itu artinya insert image. Kita klik. Kita tunggu sampai gambar itu masuk ke slide. Ini Bapak Ibu setelah masuk, kita ubah ukurannya supaya sesuai kebutuhan ya. Kemudian ketika gambar itu kotak kan kurang manis Bapak Ibu ya, maka kita akan ubah menjadi tampilan yang lebih manis, yaitu mengubah bentuk. Caranya Bapak Ibu aktifkan dulu gambar Albert ini, klik. Kemudian Bapak Ibu silahkan pilih crop image dengan memilih panahnya. Kita klik panah crop image, kemudian kita pilih shape atau bentuk. Nah ini kita mau bentuk yang oval. Nah Bapak Ibu sudah dapat menyisipkan gambar Albert Einstein di slide Bapak Ibu. Kemudian perintah berikutnya, kasih background yang menarik di slide itu. Cara memberi backgroundnya, warna backgroundnya apa Bapak Ibu? Kita klik ini Bapak Ibu. Jangan aktifkan gambar lagi ya, tapi kita klik di luar gambar, kemudian klik background. Pilih warna yang menarik, yang sesuai keinginan Bapak Ibu atau sesuai kesukaan Bapak Ibu ya. Saya suka semua warna sih Bapak Ibu. Saya mau pilih ini aja. Nah, kuning ya. Kemudian kalau sudah muncul warna kuning, backgroundnya kita down. Selesai. Nah, lanjutnya Bapak Ibu disuruh untuk memasukkan tulisan Albert Einstein. Kita insert text box Bapak Ibu. Tulisan dalam kotak ya. Daripada menulis lagi, saya tak ngopi sini aja Bapak Ibu ya. Kita kopikan tulisan Albert Einstein di sini Bapak Ibu. Nah, kalau kita mau mengatur tulisan Bapak Ibu, font apa namanya ya? Kalau tulisan itu namanya font ya. Kita bisa tambahkan, besarkan di sini Bapak Ibu, besarkan ya.
kemudian ubah fontnya dengan font color ya, kita ubah dengan tampilan yang lain ya. Kita ganti, coba ini mengganti kotaan di sini ya. Bebas Bapak Ibu, buatlah sekiranya menarik ya. Kemudian dari tulisan itu dimohon untuk menyisipkan link Bapak Ibu. Caranya Bapak Ibu, kita ke sini dulu, ke explore dulu. Kita cari link dari web dari Albert Einstein ya. Kita cari artikel Albert Einstein yang ada linknya. Jadi Bapak Ibu, kita blok link yang ada di web Bapak Ibu, kita blok, kemudian klik kanan, copy. Kemudian kita masukkan ke tulisan Albert Einstein ini Bapak Ibu. Caranya kita blok dulu tulisan Albert Einstein atau judul Albert Einstein ini, kemudian insert link. Nah, ini insert link. Kita pastekan di sini Bapak Ibu linknya. Oke, apply. Ketika kita sudah menghiperlink tulisan Albert Einstein ini, maka kalau kita klik, maka akan muncul linknya Bapak Ibu. Nah, inilah yang akan kita print screen ya. Kita print screen, bawa ke tugas slide yang ke-12. Sudah membuat gambar Albert Einstein, sudah di crop, sudah dikasih background, sudah dikasih judul, sudah dikasih hyperlink. Oke, lanjut. Dari screenshot slide itu berikan akses komentar Bapak Ibu. Kita blok dulu akun yang akan digunakan untuk mengomentari. Berarti kita klik memberikan akses komen, itu caranya Bapak Ibu. Kita klik insert, kemudian klik komen. Tulis komennya apa? Silahkan dicek ya. Kemudian diberikan kepada siapa? Diberikan kepada Aryani Wulan ya. Kemudian klik komen. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian kita print screen, bawa ke slide 13. Kemudian dari slide Albert Einstein ini sisipkan satu video. Oke. Di sini disisipkan video Bapak Ibu. Caranya klik insert, kemudian klik video, kemudian cari Albert Einstein ya. Kita share, pilih salah satu video, saya pilih ini aja satu, select. Nah Bapak Ibu, kita akan menunggu. Nah, ini video sudah masuk sini Bapak Ibu. Jadi kalau kita klik ini, tanda ini diputar, maka akan muncul video Albert Einstein Bapak Ibu. Oke, kita print screen, bawa ke slide 14. Lanjut. Buatlah 2 gambar Indonesia, masukkan ke slide yang berikutnya. Oke Bapak Ibu, kita ke sini Bapak Ibu ke slide Albert Einstein, kemudian plus ya. Kemudian disuruh untuk membuat gambar Indonesia ya, seperti yang telah saya sampaikan di awal dan beberapa kali saya sampaikan. Ketika Bapak Ibu ingin browsing, silahkan klik saja explore yang ada di sini. Kemudian cari apa ya? Tentang Indonesia ya. Tentang Indonesia apanya ya? Kuliner. Kita cari kuliner Indonesia. Gambar ya Bapak Ibu ya. Nah, ini enak sekali Bapak Ibu ya, menggugah selera untuk makan ya. Pilih yang mana ini? Waduh, enak kabeh Bapak Ibu ya. Oke, pilih salah satu aja. Yang suka mimian ya, kita pilih ini Bapak Ibu. Dengan cara klik plus atau insert image. Ya, di sini kita tata biar cukup untuk 2, karena perintahnya adalah 2 gambar tentang Indonesia Bapak Ibu. Kita ini kecilkan dulu. Ini supaya menarik, ini buang saja Bapak Ibu, nggak kepake ini. Ini juga nggak kepake, dibuang saja. Nah, ini ya. Aduh, minyak enak, ini cabenya banyak sekali nih, lezat. Oke. Selain makanan, Indonesia terkenal dengan apanya? Budayanya. Oke, budaya Indonesia. Kita pilih budaya yang apa ya? Nah, ini Bapak Ibu bisa pakaian, bisa tarian ya. Kita pilih saja satu. Klik. Nah, ketemu deh 2 gambar Indonesia banget ya. Kita tata.
Oke, setelah ini Bapak Ibu dimohon untuk menyeting desain dari slide ini ya. Cara menyeting desainnya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu klik explore. Nah, di sini ada tampilan-tampilan layout atau desain Bapak Ibu. Ini adalah yang jajaran, ini adalah atas bawah. Ini jajaran, aku pilih yang ini aja. Yang cantik atas bawah. Nah, selesai membuat 2 ciri Indonesia. Kita print screen, bawa ke slide 15. Kemudian slide yang terakhir slide yang 2 dari terakhir Bapak Ibu dimohon untuk membuat 2 bentuk satu anak panah. Kita plus di sini ya. Tambahkan slide ketiga. Kemudian buatlah 2 bentuk Bapak Ibu. Maka ini kita klik save ini ya. Kita klik save. Kita pilih bentuk apa ya? Ini aja wes, bentuk apa sih we? Lingkaran yang hilang seperempat ya. Namanya apa ini kalau guru matematika? Kita kasih warna ya biar. Nah, kita kasih warna. Kemudian bentuk yang kedua, bentuk yang lain apa ya? Ini aja wes. Bebas ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita kasih warna. Warnanya ungu. Nah, kalau sudah 2 bentuk sudah, tinggal anak panah. Kita cari bentuk raw atau panah Bapak Ibu. Aku pilih yang ini saja. Ini kok bentuknya seperti ini ya, berarti aku hadapkan sini. Nah, oke, kita kasih warna juga biar tadi mana? Nah, kita kasih warna apa ya? Merah aja biar cerah. Oke, selesai Bapak Ibu, kita print screen, bawa ke slide 16. Dan yang terakhir, bagikan slide itu ke Wulan Aryani dengan akses komen. Oke. Kita share ke Wulan Aryani dengan akses komen. Kita ganti komen. Hanya bisa dikomentari. Oke. Print screen. Bawa ke slide 17 atau slide terakhir. Selesai Bapak Ibu. Demikian adalah tutorial yang bisa digunakan untuk membantu Bapak Ibu mengerjakan tugas 3 yaitu classroom dan slide. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.